Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Everything Things. Kali ini kita akan membahas mengenai pemahaman dalam mengenal diri sendiri. Nah, terlebih lagi fokus kita itu kan SMA ya. Berarti kita fokus ke remaja. Nah, ada banyak hal yang berubah gitu dari masa-masa anak-anak ke masa remaja. Nah, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang muncul. Nah, oleh karena itu bab ini sangat penting bagi seluruh individu gitu ya, untuk mengenal siapa sih dirinya gitu ya. Nah, di sini saya mengajak untuk penonton atau teman-teman semua untuk berpikir, merenungkan diri gitu ya, berfilosofi mengenai siapakah saya gitu. Jika ditanya, nah tentu kalian mempunyai nama. Nah, tapi kalau kalian pernah dengar istilah apalah arti sebuah nama, lalu apakah hidup kalian hanya nama saja gitu? Contoh misalkan saya Efrin, lalu siapakah saya? Akan menjadi apa saya? Nah, itu adalah satu renungan yang nampaknya perlu dipikirkan oleh kita semua. Nah, kali ini saya ingin mengajak kalian untuk lebih jauh mengenal tentang diri sendiri. Nah, selain mengenal siapa saya, juga kalian harus tahu tujuan kalian hidup. Nah, gitu. Jadi kalian harus tahu untuk apa sih kalian hidup. Apakah kalian hidup hanya untuk tidur, makan, main, tidur lagi? Apakah harus seperti itu? Ataukah untuk apa kalian dilahirkan? Untuk membahagiakan orang tua? Ya, kalau dari segi Islam kita tahu kalau misalkan untuk apa kita dilahirkan itu untuk beribadah. Namun jauh dari itu, apakah hanya ibadah saja kita dilahirkan atau harus ngapain? Nah, itu juga harus dipikirkan. Dan yang terakhir, menjadi apakah aku? Nah, jadi setelah kita mengenal siapa saya, lalu untuk apa saya dilahirkan, selanjutnya kita bertanya lagi, mau jadi apa saya? Nah, ini kita mengenal jati diri kita. Ya, kita mulai dari siapakah aku ini gitu. Nah, kita lihat dari segi spiritualnya. Dari segi spiritual, kebetulan saya ini Islam, saya jadikan contoh diri saya ini ya. Nah, dari contoh spiritual, saya ini manusia. Nah, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan bertugas untuk beribadah, pertama beribadah. Yang kedua adalah untuk menjadi rahmatan lil alamin atau menjaga alam semesta gitu, menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, melihat dari dua hal tersebut saja sebenarnya masih luas ya, masih banyak, cuman kalau saya masukin dalam video ini pasti butuh waktu yang sangat lama. Jadi saya ambil yang simple aja, dua hal tersebut. Nah, pertama adalah tugasnya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka saya akan merasa jika saya tidak beribadah, langsung ada yang berbicara dalam diri saya, diri sendiri yang berbicara bahwa kalau saya tidak beribadah, maka saya akan sangat berdosa dan tidak merasa itu saya gitu, karena saya memang bertugas untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua adalah rahmatan lil alamin atau bisa dijabarkan menjaga alam semesta gitu. Tapi alam semesta di sini tuh nggak usah berpikir secara berlebihan kayak akan menjadi superhero gitu dijaga, enggak. Cukup hal-hal kecil saja seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga alam dari kerusakan gitu. Jadi membiarkan alam menjadi asri gitu ya, menjadi rapi. Nah, itu adalah dua hal yang bisa
membuat saya tenang ketika ditanya siapakah aku ini gitu. Nah, teman-teman bisa coba untuk bertanya pada diri sendiri gitu, siapa aku ini, apa sih gunanya aku ini gitu dalam hidup ini gitu. Nah, siapa tahu kalian punya pemikiran-pemikiran tersendiri gitu. Jangan sampai hidup ini ketika ditanya siapakah aku, nggak tahu jawabannya apa. Nah, kalian sekarang sudah dewasa, bukan dewasa, kalian sudah remaja, kalian harus menemukan jati diri kalian. Nah, oleh karena itu, ketika ditanya siapa kamu, kamu harus bisa menjawab siapakah kamu itu. Nah, yang kedua kita lihat dari sisi psikologi. Secara psikologi saya ambil teorinya Maslow, 5 kebutuhan manusia. Tadi saya jabarkan siapakah aku ini, aku manusia. Nah, aku ini manusia, aku memiliki kebutuhan. Kebutuhannya itu ada 5. Pertama adalah kebutuhan psikologis atau sandang pangan papan, dimana maksudnya adalah saya butuh untuk makan, minum, dan beristirahat dan lain-lain sebagai makhluk hidup gitu. Nah, yang kedua saya membutuhkan rasa aman, sehingga saya selalu mencari rasa aman. Kalau saya nggak bisa dapetin rasa aman, maka saya akan mencari biar saya aman gitu. Aman itu bisa didapatkan dengan tidak mengganggu orang lain juga gitu. Biar apa ya, orang lain kita ya kita gitu. Jadi kita tidak, untuk mendapatkan rasa aman kita juga jangan mengganggu orang lain. Ketika orang lain mengganggu kita, nah kita cari aman. Bagaimana caranya ya? Kalau misalkan kita tahu misalkan tempat itu berbahaya, jangan didatangi, nah gitu. Atau misalkan kita dalam bahaya, kita mencari seseorang yang bisa membantu kita mendapatkan rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk dicintai. Nah, ini dicintai itu nggak mesti menjadi pacar gitu. Dicintai itu cukup apa ya, disayangi gitu ya. Kebetulan kalian misalkan punya orang tua misalkan gitu ya, punya orang tua. Nah, kalian bisa mendapatkan rasa kasih sayang itu dari orang tua, dari kakek, dari kakak, dari teman gitu. Nah, nggak mesti yang namanya pacaran gitu, nggak mesti kayak gitu. Jadi buat yang merasa belum punya pacar ya nggak usah sedih juga, rasa sayang itu bisa didapat dari mana aja gitu ya. Jadi nggak usah harus dapat rasa sayang nih maka harus pacaran, nggak gitu juga. Nggak, apa ya, rasa sayang tuh nggak cuman itu doang gitu. Nah, yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai. Nah, kebutuhan untuk dihargai ini saya dapatkan dengan cara menghargai orang lain dulu gitu. Saya akan coba untuk menghargai orang lain dulu, sehingga ketika saya menghargai, saya berharap orang lain juga menghargai kita seperti kita menghargai dia. Nah, oleh karena itu jangan lelah untuk terus menghargai orang lain gitu. Karena untuk dihargai ya kita harus menghargai orang lain juga gitu. Kemudian karena saya ingin dihargai, maka saya terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang sopan agar orang yang saya ajak bicara juga sopan kepada saya gitu. Nah, itu suatu hal yang timbal balik gitu ya. Dan itu sangat penting. Jangan sampai kalian ingin dihargai tapi kalian tidak menghargai orang lain. Nah, ketika kalian tidak menghargai orang lain, maka mungkin akan ada kebutuhan yang tadi tuh, rasa aman, akan berkurang. Oleh karena itulah kalian harus bisa saling menghargai satu sama lain. Gitu. Yang terakhir adalah aktualisasi diri, menunjukkan keberadaan saya gitu. Jadi saya menunjukkan bakat dan minat saya sehingga orang tahu, misalkan Eprin yang. Nah, itu adalah bentuk aktualisasi diri. Jangan sampai ketika ditanya siapa Eprin, nggak kenal. Nah, mungkin kita kurang menunjukkan aktualisasi diri kita gitu. Nah, itu setiap orang butuh diakui. Aktualisasi itu bisa juga dijabarkan sebagai pengakuan dari orang lain. Nah, pertanyaannya, pengakuan yang diberikan kepada kamu itu positif atau negatif? Nah, saya sangat menghindari pengakuan-pengakuan yang bersifat negatif. Kayak misalkan si A pas ditanya misalkan, kamu kenal nggak sama si A misalkan, oh iya yang pemarah itu ya. Nah, itu saya sangat menghindari hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita memberikan citra negatif terhadap diri kita sendiri gitu. Itu yang dinamakan mungkin nama baik ya. Nah,
seperti itu. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua, untuk apa aku lahir dan hidup? Sebenarnya ini masih nyambung ya dengan pertanyaan pertama, siapakah aku ini. Nah, tadi pertanyaannya siapakah aku ini, kan jawabannya aku ini manusia yang ditugaskan ke dunia itu untuk beribadah dan menjadi rahmatan lil alamin. Nah, untuk apa aku lahir, yaitu beribadah dan menjadi rahmatan lil alamin. Nah, tapi ada panjangannya mungkin ya. Di sini untuk apa aku lahir itu, nah, ketika kita lahir kita punya waktu dari lahir sampai mati gitu. Setiap orang pasti mati karena itu hak. Nggak ada orang yang nggak mati ya, nggak ada orang yang nggak mati. Jadi setiap orang itu pasti mati. Nah, pertanyaannya, selama kita hidup tuh ngapain aja gitu. Nah, akan menjadi apa? Karena ini menyambung ke pertanyaan ketiga ya, menjadi apakah aku nanti. Nah, dalam rentan hidup itu orang berbeda-beda gitu. Ada yang umurnya panjang sampai ratusan tahun, ada juga yang umurnya baru sebulan 2 bulan gitu, bahkan ada juga yang sehari gitu. Nah, maka oleh karena itu, untuk apa aku dilahirkan? Kalau untuk saya pribadi, untuk apa saya dilahirkan? Untuk selain beribadah, untuk rahmatan lil alamin, juga untuk bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan, atas pemberian Tuhan di mana napas masih berhembus, jantung masih berdetak, dan tentunya masih bisa membuat kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu juga mendorong saya untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih baik itu menjadi apa? Nah, kita punya, ini nyambung ya ke nomor 3, menjadi apakah aku nanti. Nah, ini menyambung ketika kita ingin berbuat baik, kemudian kita berbicara bagaimana cara untuk menjadi lebih baik. Maka ketika saya remaja dulu, ketika saya SMA gitu ya, saya berpikir ingin seperti orang tua saya, karena saya menganggap saya mengidolakan kedua orang tua saya gitu. Nah, maka yang saya tahu adalah yang baik itu adalah menjadi guru. Nah, menjadi guru itu kan kita bisa bersedekah setiap hari. Sedekah itu kan nggak cuman bentuknya, nggak cuman uang, senyum aja tuh sudah sedekah gitu. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu bisa kita gunakan tidak hanya untuk sekarang aja, tapi ketika nanti kita meninggal juga, kalau ilmu itu bermanfaat, itu akan kembali ke kita. Nah, maka oleh karena itu ketika saya berpikir waktu SMA untuk apa saya lahir, ya selain 2 hal tersebut, saya ingin menjadi seorang guru. Nah, oleh karena itu saya berpikir lagi bagaimana cara menjadi seorang guru. Nah, untuk menjadi seorang guru, maka saya harus memiliki ilmu khusus. Ilmu khususnya bukan ilmu kanuragan kayak, bukan. Ilmu khusus tuh ilmu yang yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ilmu khusus yang saya ambil adalah, kebetulan saat itu saya suka psikologi, tapi saya ingin menjadi guru. Kan kalau psikologi kan dulu berpikirnya akan menjadi psikolog. Nah, tapi saya pengennya guru yang membahas tentang psikologi. Maka saat itu saya ambil keputusan saya ingin menjadi guru BK. Nah, saya sangat berharap murid-murid saya juga memiliki pemikiran seperti itu. Walaupun masih kelas 1. Kebetulan saya memang sudah ingin menjadi guru tuh emang dari kelas 1 SMA ya. Karena saya tahu ketika mau kuliah itu kan dilihatnya dari semester 1. Artinya dari kelas 1 semester 1 sampai nanti kelas 3 semester 1. Nah, itu untuk SNMPTN. Nah, dari semenjak remaja itu saya berpikir bagaimana caranya menjadi seorang guru gitu. Kenapa harus jadi guru? Nah, itu saya pikirkan matang-matang. Nah, sekarang kembali lagi ke murid-murid saya. Setelah kamu mempelajari siapakah aku, untuk apa aku dilahirkan, dan untuk apa aku hidup, kemudian mau menjadi apa kamu. Nah, saya harap mau menjadi apa kamu ini adalah menjadi cita-cita, bukan hanya menjadi mimpi yang entah mau dinyatakan atau tidak gitu.
Nah, oh gitu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terus perjuangkan apa yang kamu inginkan. Semoga itu yang terbaik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.